rumah? Kok kelihatannya buru-buru ada apa? Pak, ternyata perempuan yang saya nikahin adalah adiknya Yudi, Pak. Dan mereka berdua udah mengambil semua anak buah saya. Dan sekarang saya membutuhkan anak buah baru secepatnya untuk menjaga mereka. Oke, ikut saya. Saya tahu di mana bisa mendapatkan apa yang Mas Arif mau. Ayo. Ayo. Pak Dahlan, bilang sama mereka saya akan bayar dengan harga yang pantas kalau mereka mau menjadi anak buah saya. Baik Mas Arif, nanti akan saya bicarakan lagi sama mereka. Bagus. Bu Rahayu tuh orangnya psikopat, tahu nggak? Sebelum dibunuh, Bu Ranti disiksa, lidahnya dibakar, tangannya dihancurkan, nggak ada peri kemanusiaannya. Padahal itu pengen ngasih tahu kalau Aisyah itu anaknya. Makanya, dan kamu tahu nggak? Setelah dibunuh mayatnya dilempar ke jurang. Untung ketemu kita. Coba kalau nggak, siapa yang tahu nasibnya Bu Ranti? Ya kan? Ya udah, biar Allah yang balas. Gusti Allah nggak tidur. Benar. Illallah. Nah ini dia orangnya. Hei, Rek, sini kamu. Kamu harus bertanggung jawab atas kematian Bu Ranti. Maaf, Pak Kabir. Rick, kamu harus bertanggung jawab. Sudah cukup kamu berserta semua kroni-kronimu memperlakukan kami seperti ini. Kalian harus dicebloskan ke penjara. Kalian jangan ngomong sembarangan di sini. Masalah seperti ini bisa diomongin baik-baik. Rick, kamu itu semua pembohong. Ajar. Sabar. Kita bisa bicarakan ini dengan kepala dingin. Ya? Tidak bisa, Pak. Bu Ranti ini sudah cukup diperlakukan semenang-menang. Bapak nggak tahu kami. Kamu berani kamu ngomong gitu sama saya? Memang. Ngapain kalian? Lepasin! Orang ini harus kita kubur hidup-hidup bersama dengan Bu Ranti. Bawa dia! Cepat! Ayo! Lepasin! Bawa! Aduh. Ibu lemah. Iya, ibu cuma nggak biasa jalan jauh gini. Ya udah kalau gitu kita istirahat dulu ya. Nanti kalau ibu sudah kuat baru kita lanjutin. Enggak. Kita harus segera tiba di rumah Bisma. Ibu mau segera minta maaf sama Aisyah dan Restu. Ayo kita jalan lagi. Bu Rahayu, gawat. Mas Arif ditangkap sama orang kampung. Dan dia mau dikubur hidup-hidup sama Bu Ranti. Arif. Mereka sekarang sedang dalam perjalanan menuju ke pemakaman. Saya mau, ibu harus melakukan sesuatu untuk dia. Saya akan segera ke sana. Pak Dahlan tolong jaga Dinda ya, supaya Dinda selamat. Ibu jangan ke sana, itu sangat berbahaya. Loh, Bapak sendiri tadi yang bilang saya harus melakukan sesuatu. Ya maksud saya, tanpa harus ke sana ibu melakukan sesuatu gitu loh. Dengan cara apa, Pak? Arif itu anak saya. Saya harus selamatkan anak saya sendiri. Lagi pula saya tahu bagaimana cara mempengaruhi mereka itu. Saya pergi dulu. Ibu. Dinda, tolong kejar ibu. Nanti kalau ada apa-apa, kasihan. Kejar. Iya ya Pak. Cepat. Ibu. Lepasin saya! Lepasin! Saya bisa jelasin semuanya. Tolong lepasin saya! Lepasin saya! Sekarang kita lihat muka ular ini untuk yang terakhir kalinya. Saya minta tolong, lepasin saya. Diam. Sekarang orang ini meminta tolong sama kita. Dia memohon-mohon sama kita. Ayo, kita kubur aja. Ibu tunggu Bu, Ibu berhenti dulu. Ibu, dengerin Dinda Bu. Ibu nggak bisa ke sana sekarang. Kita cari cara lain ya Bu. Cara apa lagi? Hah? Ya apapun, kita pikirkan sama-sama Bu. Din, Arif mengalami ini semua karena kesalahan ibu.
Ibu nggak mau Arif menderita karena perbuatan ibu. Kamu paham kan? Tapi Bu, Udah gak cukup waktu lagi, Din. Kamu jangan ikut. Biar ibu yang hadapi ini. Ibu nggak mau anak ibu dikubur hidup-hidup. Ibu harus bertanggung jawab. Bu, Ibu tunggu Bu. Ibu. Hentikan, hei! Apa kalian semua sudah bosan hidup mau menguburkan anakku? Lihat itu. Masih berani-beraninya perempuan itu menghadapi para penduduk kampung. Biarkan aja, Mas. Aku ingin melihat ketakutannya. Kamu betul adikku. Iya. Aku ingin menyaksikan penderitaannya. Sayang sekali. Kalau sampai perempuan tua ini mati secara gampang. Dia harus merasakan ketakutan dan teror. Lalu mati. Perlahan secara menyakitkan. Dengan begitu, kita bisa membalaskan dendam Mbak Maya. Hei, lihat ibu ini. Dia sudah tidak punya apa-apa, tapi masih tetap sombong. Dia lupa sudah tidak punya kekuasaan apa-apa lagi. Kami akan menghapus semua kejahatan kamu di desa ini. Kepung dia. Stop! Apa yang mau kamu katakan? Hah? Mau memberikan salam perpisahan? Iya. Aku berjanji pada kalian semua. Aku akan kembalikan semua tanah kalian. Asalkan kalian bebaskan anakku. Ya Tuhan, semoga mereka mau menerima tawaranku. Lihat. Perempuan itu. Dia mencoba mempengaruhi para penduduk kampung. Biar aku saja yang menghadapi, Mas. Kamu yakin? Ya, aku yakin. Aku biasa di hutan. Aku biasa menghadapi ular. Kamu memang luar biasa nih. Dengar kalian semua. Aku bersumpah. Aku akan membalikan setiap jengkal tanah kalian. Dan kalian yang mempunyai beban hutang kepadaku. Akan aku bebaskan. Asal kalian lepaskan anakku Arif. Yang dikatakan perempuan ini apa serius? Mana aku tahu. Bapak-bapak, kalau apa yang dikatakan oleh perempuan ini bahwa akan membebaskan utang-utang kita, kita tentunya akan terbebas dari semua masalah. Ajar perempuan ini. bagus sekali Bu Rahayu. Kamu sudah merampas tanah mereka. Merampas tanah orang-orang miskin yang ada di kampung itu. Merampas sawah, ladang, mereka secara paksa. Dan bukan hanya merampas harta benda mereka, tapi kamu sudah membunuh mereka secara kejam. Kamu sudah membunuh mereka tanpa belas kasihan, menumpahkan darah, tanpa sedikit pun mendapat keadilan. Penduduk di sini sudah menderita selama bertahun-tahun. Tidak ada satupun orang menolongnya. Sekarang, anak kamu akan mati. Dan tiba-tiba, kamu jadi sok baik dan sok dermawan sama mereka semua. Dia sudah membunuh Bu Ranti dengan tangannya sendiri. Rahayu, kamu pikir mereka semua ini bodoh? Iya, mungkin mereka polos. Tapi mereka tidak bodoh. Gawat. Perempuan ini tampaknya berhasil menghasut para penduduk. Pikirkan lagi bapak-bapak. Kalau kalian
melepaskan wanita seperti ular ini lagi, dia akan kembali menebarkan racunnya dan menghancurkan kalian tanpa ada seorang pun yang menolong. Perempuan ini jahat. Kita habisi dia sekarang. Kubur hidup-hidup. Berhenti. Kalian mau apa? Hah? Bu Rahayu, mau tanya apa lagi? Hah? Ya, mereka mau membunuh kamu. Mau mengubur kamu berserta kesombongan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Cepat tangkap perempuan ini dan kuburkan. Hebat sekali perempuan itu. Perempuan itu, dia benar-benar penggoda kelas 1. Apa daya, Arif di depan godaan mautnya. Lepaskan ibu saya! Lepaskan ibu saya! Lepaskan! Lepaskan aku! Oh, kasihan sekali kamu Bu Rahayu. Kamu akan segera mati beserta kesengsaraan dan penderitaan. Terkutuk kamu Asmara! Aku kutuk kamu! Kamu akan merasakan hal yang lebih pahit lagi daripada ini! Terkutuk kamu! Ya, kutuk aja. Kutuk! Kutuklah aku lebih dahsyat lagi Rahayu. Tapi sebentar lagi, kamu akan dikubur hidup-hidup sekali. Mas Arif, tunggu. Kamu kemana sih Mas? Kenapa kamu ninggalin aku sendirian di malam pertama kita? Ibu dalam bahaya. Jangan-jangan ini cuma akal-akalan ibu kamu. Supaya kamu nggak menjalankan tugas kamu sebagai suami di malam pertama kita. Ibu nggak kayak gitu, Asmara. Oh iya? Masa? Mas, bukannya ibu kamu itu nggak setuju ya sama pernikahan kita? Berhenti! Lepasin ibuku! Dinda, kamu pergi dari sini! Pergi! Enggak Bu, aku harus nolongin ibu. Jangan Dinda, kamu tidak akan mampu, kamu pergi Dinda! Enggak Bu, enggak. Walaupun aku nggak bisa menyelamatkan ibu, aku harus nemenin ibu. Bagus, bagus. Kamu tuh nyadar nggak sih? Kamu itu siapa? Kamu itu cuma pembantu. Gak usah ngurusin soal Arif. Arif itu jadi urusan aku, bukan urusan kamu. Biar aku yang mengendalikan dia. Arif itu gampang dan bodoh. Jadi aku sendiri yang akan menghancurkan dia dan membalaskan dendam Mbak Maya. Kalau kamu menginginkan itu, ayo, kalian tangkap perempuan itu juga. Jangan! Lepaskan anakku! Jangan berani-berani! Kamu menangkap anakku, lepaskan! Mengharukan sekali. Ibu dan anak yang saling membenci, sekarang jadi saling menyayangi. Hei! Kalian lepaskan tidak anakku! Lepaskan! Dia nggak salah apa-apa. Aku yang bersalah. Aku mohon, lepaskan anakku. Salah dia adalah menjadi anak. Dia harus nanggung dosa-dosamu. Sakinah. Jasad pengacau. Perusak keluargaku. Dinda, kamu masih saja mau dengerin obrolan dia? Hah? Kamu tidak kecewa dengan kematian kakakmu? Dia ini perempuan pendendam. Dia akan menghabisi keluarga kita satu persatu.
Ibu, Mbak Sakina tuh nggak salah apa-apa, Bu. Ini semua gara-gara Ibu.